Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 11. Oke lah, gak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah Lindong terlihat cukup senang ketika dia bisa merasakan bahwa dirinya pada saat ini sepertinya bisa mengendalikan mayat memakan langit. Dan Lindong pun kemudian berkata, apakah pada akhirnya aku bisa mengendalikan mayat ini? Karena Lindong bisa dengan jelas merasakan jejak hubungan antara dirinya dengan mayat pemakan langit setelah sebuah simbol terbentuk di dahi mayat itu. Sambil menatap mayat pemakan langit dan dengan kekuatan pikiran, tiba-tiba saja mata dari mayat pemakan langit yang tadinya tertutup rapat kini telah terbuka. Dan tatapan matanya serius yang kali ini melihat ke arah Lindong dengan mata yang berwarna hitam pekat. Ketika melihat hal ini, Lindong pun tidak bisa menahan ketenangan dan pada akhirnya dia tertawa terbahak-bahak karena ternyata mengontrol mayat pemakan langit jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan. Jika pengadilan pedagang langit tahu tentang hal ini, mereka pasti akan merasa tidak berdaya karena hal yang selama ini mereka cari tahu dengan susah payah pada akhirnya bisa dikendalikan dengan cepat oleh Lindong. Namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh pengadilan pedagang langit karena di dunia ini Lindong adalah satu-satunya yang memiliki batu simbol yang melahap. Dan hanya dengan kekuatan batu simbol melahap, maka tubuh dari mayat makan langit ini bisa diaktifkan. Dan energi apapun yang memasuki tubuhnya akan langsung dilahap tanpa ragu-ragu oleh mayat pemakan langit. Tidak lama kemudian Yan keluar dari dalam tubuh Lindong. Dia pun melirik mayat pemakan langit yang ada di depannya, kemudian berkata, Lindong, meskipun mayat pemakan langit ini masih bisa digunakan, tapi itu keadaannya adalah setengah lumpuh. Jika kamu benar-benar ingin memperbaikinya, maka kamu hanya bisa menggunakan batu simbol yang melahap untuk memberinya makan secara perlahan. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dan dia tidak memiliki pemikiran yang aneh untuk bisa membuat mayat pemakan langit segera pulih dalam kekuatan puncaknya. Karena makanan harus dilakukan gigitan demi gigitan. Dan Lindong pada saat ini sudah merasa cukup puas bisa mendapatkan mayat pemakan langit. Tidak lama kemudian, Yan pun kembali berkata, meskipun mayat pemakan langit ini dalam keadaan setengah lumpuh, bahkan seseorang ahli yang telah benar-benar melangkah dalam tahap kematian mendalam akan sangat kesulitan untuk bisa menghancurkan sepenuhnya. Dan tentu saja sangat disayangkan kondisinya saat ini benar-benar buruk. Dan kekuatan serangnya juga telah sangat lumpuh. Jika tidak, bahkan benda ini bisa membunuh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Tapi saat ini aku merasa bahwa mayat ini hanya bisa menangani seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan mayat pemakan langit pada saat ini serupa dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Dan kekuatan serangnya serupa dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Ini sudah merupakan kekuatan pertempuran yang cukup besar dan Lindong sudah cukup puas. Hal itu membuat Lindong tertawa, lalu dia berkata, meskipun mayat memakan langit ini tidak mampu membunuh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam, tapi seharusnya itu tidak sulit untuk menundanya hanya dengan kekuatan pertahanan saja. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menganggukkan kepalanya dan dia tidak menyangkal kata-kata ini. Karena meskipun mayat pemakan langit memang telah setengah lumpuh, tapi itu adalah sesuatu yang telah dibuat oleh guru pelahap dan dahulu kala digunakan untuk melawan Yimo. Jadi mayat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Lindong pun merenung sejenak setelah dirinya mampu mengendalikan mayat pemakan langit. Dia pun mengepalkan tangannya dan kemudian peta laut yang tidak dikenal yang dia beli dari pelelangan segera muncul dalam genggaman tangan Lindong. Setelah itu, menggunakan energi mental, Lindong menyerap informasi peta yang ada di dalamnya. Dan hal ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya Lindong membuka matanya dengan raut wajah yang tidak berdaya karena peta yang dia dapatkan dari pelelangan tidak mampu menunjukkan lokasi dari batu simbol yang kedua. Lindong pun kini berkata, peta ini juga bukan. Sepertinya aku hanya bisa mendapatkan lokasi yang tepat dari batu simbol petir melalui menara perak kecil. Dan aku
hanya bisa menargetkan menara itu. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian mengatakan, pada saat ini Gua Angin Iblis telah mengirimkan banyak orang ahli. Dan dari tampilannya saat itu, ada 2 orang yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna di sisi dari Xian. Sementara Xian sendiri juga telah berada di tahap puncak dari kehidupan mendalam tingkat lanjutan. 1 langkah lagi, dia akan bisa memasuki tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Dan formasi seperti ini sudah dianggap cukup kuat. Jika bukan karena godaan dari menara perak kecil terlalu besar, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berpikir untuk menargetkan mereka. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun mengatakan, tapi sayangnya tidak ada seandainya di dunia ini. Karena Xian adalah orang pertama yang telah mendapatkan menara perak kecil, harusnya dia juga menyadari hal ini dengan jelas, bahwa tidak mudah untuk membawa benda itu keluar dari wilayah pedagang langit. Karena tempat ini sudah ada sekelompok serigala yang telah mengelilinginya. Aku merasa bahwa kelompok dari Xian tidak akan bertahan lama di kota pedagang langit. Meskipun tempat ini adalah wilayah dari pengadilan pedagang langit dan semua orang sangat menghormati pengadilan pedagang langit, tapi beberapa hari kemudian pasti akan ada salah satu faksi yang tidak mampu bertahan lalu melakukan serangan pada kelompok Xian. Hal itu pasti akan segera menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun tersenyum. Sementara di dalam hati, Lindong memiliki perasaan yang cukup menyenangkan. Meskipun pelelangan telah berakhir, tapi populasi di dalam kota ini tidak berkurang sedikit pun, dan banyak ahli terus tinggal di tempat ini. Selain itu, tatapan mata mereka semua telah terkunci pada tempat penginapan dari Gua Angin Iblis. Dari kelihatannya, ada banyak orang di dalam kota yang sangat mendambakan menara perak kecil dari tangan Gua Angin Iblis. Meskipun banyak orang dengan jelas mengetahui batasan mereka, tapi kota pedagang langit pada saat ini telah benar-benar menjadi sarang serigala. Dan Gua Angin Iblis mirip seperti seekor singa perkasa yang telah membawa makanan yang cukup lezat. Meskipun singa itu sangat mengintimidasi, tapi hal itu tidak membuat para serigala-serigala yang ada di sekitarnya ketakutan. Dan kelompok Xian sendiri juga menyadari status ini, sehingga mereka pasti memiliki trik untuk bisa melarikan diri sambil membawa menara perak kecil keluar dari kota pedagang langit. Dalam 1 hari saja, orang-orang dari Gua Angin Iblis pada saat ini telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa para penjaga yang kuat di dalam kota pedagang langit. Mereka jelas bermaksud menggunakan kekuatan serigala untuk menjaga diri mereka dari serangan serigala lain. Namun faksi-faksi besar yang masih tinggal di dalam kota pedagang langit hanya bisa memandang hal ini dengan mata yang dingin, karena mereka tahu bantuan eksternal sementara yang telah disewa oleh Gua Angin Iblis tidak akan berguna pada saat yang kritis. Selain itu, bahkan mungkin pada saat ini telah ada faksi yang berencana untuk melakukan serangan pada Gua Angin Iblis. Di saat hal itu benar-benar terjadi, maka Gua Angin Iblis hanya akan berakhir di dalam kekacauan. Lindong sendiri saat ini telah duduk di gedung yang tinggi di dalam kota pedagang langit. Tatapan matanya melihat pada arah penginapan dari Gua Angin Iblis. Sambil tertawa pelan, Lindong pun bergumam, mereka seharusnya akan segera berpindah. Karena pada saat ini Lindong melihat bahwa Xian telah berdiri di halaman dari tempat penginapannya dengan raut wajah yang cukup muram. Mata dari Xian melihat ke sekeliling tempat ini dan pada akhirnya berhenti pada sosok kurus yang ada di sudut penginapan. Dan Xian pun kini berkata, kalau begitu, ayo kita bertindak sesuai rencana dan kita akan meninggalkan kota sore ini. Waktu pun berlalu begitu cepat dan sore hari pada saat ini telah tiba. Ketika matahari mulai terbenam di arah barat, Lindong yang duduk di atas gedung tiba-tiba saja ekspresi di raut wajahnya segera berubah. Pada saat yang sama, Lindong bisa merasakan bahwa atmosfer kota ini tiba-tiba saja menjadi beriak. Hal itu membuat Lindong tersenyum sedikit, lalu dia mengatakan, apakah mereka pada akhirnya
tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia bisa mendengar suara angin kencang yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari penginapan gua angin iblis, dan beberapa ratus orang kini telah membentuk kelompok. Mereka pun keluar secara terpisah dari tempat penginapan itu. Lindong yang berdiri di atas gedung benar-benar mengabaikan pemandangan yang cukup kacau dari sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang telah menyebar di langit. Sebaliknya, tatapan mata Lindong terfokus pada 3 area, dan ketiga area ini memiliki kehadiran yang paling kuat. Jelas mereka seharusnya telah menjadi kekuatan utama dari gua angin iblis. Melihat hal ini, Lindong segera mengangkat alisnya sambil berkata, mereka telah benar-benar tersebar untuk membuat sebuah gangguan. Dan pada saat ini, Lindong juga bisa melihat bahwa faksi-faksi besar yang ada di seluruh kota ini dengan waspada mengawasi pergerakan dari gua angin iblis. Sementara tatapan mata dari faksi-faksi besar ini juga telah mengunci lokasi pada 3 kelompok terkuat milik gua angin iblis. Tidak lama kemudian, yang di dalam tubuh Lindong pun berkata, Lindong, menara perak kecil tidak bersama dengan orang-orang ini, karena semua orang yang telah keluar dari dalam penginapan, mereka hanyalah cover. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum, karena pada saat ini menurut Lindong, si Yan tidak mengetahui bahwa sebenarnya Yan di dalam tubuh Lindong telah mengunci fluktuasi energi dari menara perak kecil ketika melihatnya di dalam pelelangan. Dan semua rencana dari Xian tidak berguna di hadapan Lindong saat ini. Lindong pun menyilangkan tangannya ke depan dada. Tatapan matanya dipenuhi dengan ejekan sambil berkata, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus bersembunyi. Pada saat ini suasana di dalam kota pedagang langit benar-benar telah kacau, dan banyak ahli telah bergegas untuk melakukan pengejaran pada orang-orang dari gua angin iblis. Bahkan beberapa faksi besar juga telah mengejar ketiga kelompok dengan aura yang sangat kuat. Hal ini berlanjut selama sekitar setengah jam, baru kemudian kota pedagang langit menjadi sedikit lebih damai. Yang di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja berkata, Lindong, menara perak kecil menuju ke arah bagian utara. Mendengar hal itu, Lindong pun segera tersenyum, dan dia langsung bergegas menuju arah utara dari kota pedagang langit. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil disusul oleh Mulingsan. Ketika melakukan pengejaran ke wilayah utara, tatapan mata dari Lindong benar-benar bersinar karena dia juga bisa merasakan fluktuasi dari menara perak kecil. Hal itu membuat Lindong pun bergumam, Xian, kemana kamu akan lari kali ini? Menara perak kecil itu akan menjadi milikku dengan cara apapun. Beberapa sosok pada saat ini terbang di ketinggian rendah di luar kota pedagang langit. Mereka tidak bergerak dengan cepat, tapi mereka bergerak secara diam-diam dan seolah-olah mereka terlihat seperti hantu. Jalan yang mereka ambil juga sangat jauh. Oleh karena itu, masih belum ada orang yang bisa menemukan beberapa sosok yang bergerak secara diam-diam ini. Meskipun pada saat ini, suasana di dalam kota pedagang langit sudah benar-benar kacau. Dan sekali lagi, sosok-sosok ini mereka terbang di udara dengan cukup pelan. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka. Dan ketika angin bertiup, hal itu telah menunjukkan siapa yang berada di dalam jubah hitam ini. Yang ternyata itu adalah Xian dari gua angin iblis. Seseorang yang berada di samping Xian, tiba-tiba saja dia berkata, Tuan muda, pelindung Liu dan juga yang lainnya sekarang telah tertangkap oleh seseorang. Xian pun segera menganggukkan kepalanya dan ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Yang kemudian dia melihat pada orang-orang yang ada di belakangnya sambil berkata, orang-orang ini, mereka benar-benar berani menargetkan gua angin iblisku. Kali ini kita harus mengabaikan mereka semua. Begitu kita meninggalkan wilayah pedagang langit, akan ada seseorang yang segera menyambut kita. Dan pada saat itu, kita tidak perlu khawatir lagi jika mendapatkan serangan. Beberapa orang yang berada di belakang Xian, mereka menganggukkan kepalanya, lalu berkata, baiklah, kita semua paham. Namun tiba-tiba saja,
terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak di puncak gunung yang ada di depan kelompok dari Xian. Haha, saudara Xian, metodemu untuk menipu semua orang tidak buruk, tapi aku khawatir itu tidak seefektif dengan apa yang kamu pikirkan. Mendengar kata-kata ini, beberapa sosok dari kelompok Xian tiba-tiba saja membeku. Sementara ekspresi di wajah Xian sendiri sudah berubah menjadi sangat gelap. Dia pun mengangkat kepalanya dan tatapan matanya melihat pada seorang pemuda berpakaian putih yang ada di depan sana. Yang ternyata itu adalah Shogun. Dan Xian pun kini berkata, "Shogun, kamu benar-benar berani mengikutiku." Shogun pun tersenyum, lalu dia menjawab perkataan Xian, "Haha, karena kamu memiliki ide yang brilian. Tentu diriku juga memiliki trik tersendiri." Dan Xian pun pada saat ini kembali mengatakan, "Shogun, kamu mungkin saja bisa melacak keberadaanku, tetapi kamu dengan arogannya datang ke tempat ini sendirian. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu bisa merebut item yang ada di tanganku hanya dengan kekuatanmu sendiri?" Shogun pun tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu tatapan matanya melihat ke arah hutan yang ada di utara, lalu mengatakan, "Aku tidak datang sendirian ke tempat ini. Saudara Chen Ying, karena kamu juga telah berada di sini, kenapa kamu tidak segera menunjukkan dirimu?" Setelah Shogun berkata seperti itu, suara tertawa yang keras muncul dari dalam hutan. Dan selanjutnya, beberapa sosok telah keluar. Pimpinan dari sosok-sosok ini adalah Chen Ying dari sekte iblis ilusi. Yang kemudian Chen Ying pun mengatakan, "Haha, aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari saudara Shogun." Tatapan mata Xian berubah menjadi sangat suram ketika dia melihat kemunculan dari Chen Ying. Yang akhirnya hal itu membuat Xian tersenyum dingin sambil berkata, "Sejak kapan sekte iblis ilusi dan juga gua alam semesta bergerak bersama-sama? Pada saat ini aku hanya memiliki satu menara perak. Bahkan jika kalian bisa mendapatkannya, pada akhirnya benda ini akan menjadi milik siapa?" Shogun pun tertawa ketika mendengar ucapan dari Xian dan dia lalu mengatakan, Saudara Xian, kamu tidak perlu mencoba untuk menimbulkan konflik antara kita berdua. Tidak peduli apa yang terjadi, tapi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengambil menara perak itu dari tanganmu sebelum akhirnya memutuskan bagaimana kita membaginya." Xian pun kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup seram. "Mengambil hal ini, bukankah kamu menjadi orang yang sedikit optimis?" Dan Chen Ying tiba-tiba saja tersenyum lalu mengatakan, "Haha, para ahli dari gua angin iblismu pada dasarnya telah sepenuhnya ditangkap saat ini. Dan aku khawatir kamu tidak bisa mengandalkan orang-orang yang ada di sisimu sekarang." Ekspresi aneh pun kemudian melintas dalam tatapan mata Xian. Lalu dia berkata, "Apakah begitu? Jika menurut kalian memang seperti itu, kenapa kalian tidak cepat datang ke tempat ini dan mencoba merebut menara perak?" Mendengar ucapan dari Xian, Chen Ying dan juga Shogun tiba-tiba saja menyipitkan mata. Mereka pun saling bertukar pandang dan energi Yuan yang megah segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Pada akhirnya, Chen Ying serta Shogun kini telah melesat maju ke arah Xian. Namun saat melihat hal ini, Xian hanya bisa tertawa dingin dan dia tidak berniat untuk menghindar. Namun pada saat serangan gabungan dari Chen Ying dan Shogun akan mengenai kepala dari Xian, tiba-tiba saja sosok manusia yang menggunakan jubah hitam perlahan maju dari belakang Xian. Sebuah tangan keriput terulur dari dalam jubahnya dan sebuah cahaya hitam kini segera dikeluarkan dari dalam ujung jarinya. Yang pada akhirnya, boom! Dua serangan gabungan dari Chen Ying dan juga Shogun kini telah benar-benar dihancurkan oleh tangan keriput itu. Dan tidak lama kemudian, riak cahaya hitam pun dipancarkan. Hal itu segera menyapu ke arah Shogun dan juga Chen Ying dengan kecepatan kilat. Melihat pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat ekspresi di wajah Shogun dan juga Chen Ying menjadi berubah. Lalu mereka berkata, "Energi kematian. Seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam." Setelah mengatakan hal ini, Chen Ying serta Shogun segera menghindar. Dan mereka pun juga langsung mengeluarkan seni bela diri kuat untuk menahan serangan cahaya hitam dari tangan keriput itu.
Pada akhirnya, beng beng, ledakan yang keras pun kini telah terjadi. Seni bela diri kuat yang telah dikeluarkan Zhougan dan Chen Ying dalam sekejap saja langsung hancur. Dan untungnya mereka sudah mundur jauh dari jangkauan serangan tangan keriput. Pada akhirnya tubuh dari Zhougan dan Chen Ying mendarat di atas pohon besar dengan cara yang cukup menyedihkan. Raut wajah mereka berdua telah berubah menjadi sangat muram ketika melihat sosok yang telah melindungi Xian. Sambil memandangi sosok itu, tiba-tiba saja Zhougan, dia bertanya dengan nada suara yang cukup dalam. "Bolehkah aku tahu, Anda penatua gua angin iblis yang mana?" Sosok berjubah hitam secara perlahan mengangkat kepalanya dan dia memperlihatkan wajah tuanya. Ada tato kalajengking hitam di wajahnya. Hal itu memberikan penampilan dari Pak Tua ini terlihat cukup aneh. Dan orang tua itu kemudian mengatakan, "Kalian anak-anak muda yang suka bermain-main dalam permainan yang cukup konyol. Karena menara perak ini telah diperoleh oleh gua angin iblisku, maka kalian harus berhenti untuk membuat masalah." Zhougan yang melihat tato kalajengking hitam di wajah Pak Tua, ekspresi di raut wajahnya segera berubah, yang kemudian dia berkata, "Iblis tua Moshi, tidak kuduga bahkan tetua Moshi juga bersedia keluar. Selain itu, kamu benar-benar bersembunyi di belakang Xian." Karena selama ini Zhougan telah mendengar nama besar tentang iblis tua Moshi, dan dia adalah seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Selain itu, dia juga seorang tetua dari gua angin iblis. Bahkan biasanya seorang ahli seperti ini akan menghabiskan waktu untuk menutup diri dan berkultivasi, dan mereka jarang melakukan pergerakan. Namun sekarang gua angin iblis benar-benar telah mengirim orang tua ini. Di sisi lain, Chen Ying juga langsung mengerutkan keningnya karena dia juga tahu bahwa Pak Tua Moshi ini adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam yang asli. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan dari Chen Ying dan juga Zhougan. Dan mereka pada saat ini tidak akan pernah berani bertarung melawan Pak Tua Moshi. Selain itu, sekarang para ahli yang cukup kuat dari kelompok Zhougan dan Chen Ying semuanya telah menghalangi para ahli dari gua angin iblis yang lainnya. Jelas mereka tidak akan pernah bisa datang ke tempat ini dengan cepat. Iblis tua Moshi tiba-tiba saja membuka mulutnya dan dia tertawa sambil mengatakan, "Dua bocah kecil, Pak Tua ini akan mengampuni kalian karena kalian berdua berasal dari gua alam semesta dan juga sekte iblis ilusi. Kalian sekarang bisa memilih untuk mundur dan pergi dari tempat ini. Karena kalian berdua sudah mengenalku, maka aku sangat yakin bahwa kalian juga tahu metode apa yang aku gunakan." Mendengar ucapan dari Pak Tua Moshi, Zhougan dan juga Chen Ying segera mengerutkan keningnya. Mereka pun bertukar pandang satu sama lain. Pada akhirnya mereka tidak berdaya. Zhougan serta Chen Ying sendiri sadar bahwa iblis tua Moshi ini bukanlah orang yang baik. Jika bukan karena Zhougan serta Chen Ying berasal dari gua alam semesta dan juga sekte iblis ilusi, kemungkinan besar Pak Tua Moshi pada saat ini sudah membunuh mereka berdua. Tidak lama kemudian, Zhougan pun berkata, "Chen Ying, ayo kita pergi dari tempat ini. Karena bagaimanapun juga sudah tidak ada gunanya tinggal lebih lama di sini, dan mereka juga tidak akan pernah bisa menghentikan pergerakan dari Xian." Pada akhirnya, Zhougan serta Chen Ying melambaikan tangan dan memimpin orang-orangnya untuk segera mundur dari tempat ini. Ketika melihat kepergian dari Zhougan dan Chen Ying, Xian pada saat ini bisa menghela nafas dengan lega sambil berkata, "Terima kasih, semua ini berkat tetua Moshi." Pak Tua Moshi pun melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan nada acuh tidak acuh, "Misiku pada saat ini adalah mengawal menara perak kecil kembali ke gua angin iblis. Dan secara alami, aku tidak akan membiarkan hal itu dalam keadaan yang salah." Mendengar jawaban dari Pak Tua Moshi, Xian pun buru-buru mengatakan, "Jika begitu, mari kita lanjutkan perjalanan." Namun tiba-tiba saja Pak Tua Moshi menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tunggu dulu." Kata-kata ini
dalam sekejap saja membuat Xian menjadi cukup terkejut. Lalu dia bertanya, "Tetua, ada apa?" Sambil tersenyum, Patua Moshi pun mengatakan, "Sebenarnya masih ada satu masalah yang belum kita bereskan." Xian pun terkejut. Tatapan matanya berubah menjadi hati-hati dan menyapu sekeliling tempat ini sambil berkata, "Apakah sebenarnya masih ada seseorang yang mengikuti kita?" Karena pada saat ini Xian tidak bisa menemukan orang yang telah bersembunyi secara diam-diam dan mengikuti kelompok mereka. Tiba-tiba saja Patua Moshi pun tertawa dengan keras. Tatapan matanya melihat ke arah kegelapan yang ada di hutan. Yang kemudian dia pun berkata, "Tuan Muda Xian, sebenarnya orang yang telah mengikuti kali ini juga orang yang telah kamu kenal. Hei anak muda, berapa lama lagi kamu akan tetap bersembunyi di tempat itu?" Ketika kata-kata dari Patua Moshi terdengar, seluruh hutan di tempat ini masih dalam keadaan sunyi. Dan sekali lagi Patua Moshi tertawa dengan keras sambil berkata, "Mencoba bersembunyi dari orang tua ini, kamu benar-benar melebihkan dirimu sendiri." Setelah mengatakan hal ini, jari dari Patua Moshi segera dia tekan ke dalam ruang kosong. Dan energi kematian kini melesat keluar menuju ke arah hutan dengan kecepatan tinggi. Dan hutan yang tadinya hijau kini telah berubah menjadi layu. Pada akhirnya, beng! Energi kematian itu menghantam pohon raksasa, membuatnya meledak menjadi serpihan kayu kecil. Dan dua sosok kini juga langsung melompat ke udara dengan ekspresi yang cukup muram. Ketika melihat dua sosok itu, Xian pun tiba-tiba saja tersenyum, lalu berkata, "Sebenarnya kau adalah Lindong. Alih-alih bukannya memilih jalan yang membuatmu tetap hidup, tapi kamu telah bersikeras untuk menerobos masuk neraka. Tetua Moshi, kamu tidak boleh membiarkan dua bocah ini melarikan diri dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Xian, Patua Moshi yang telah melihat kemunculan dari Lindong dan juga Mulingsan, dia menatapnya dengan mata acuh tidak acuh. Tidak lama kemudian Patua Moshi menganggukkan kepalanya pelan dengan niat membunuh. Dia pun berkata, "Karena Tuan Muda dari Gua Angin Iblis telah berbicara, maka orang tua ini akan segera mengambil nyawa mereka berdua." Pada saat ini ekspresi di raut wajah Lindong terlihat cukup muram. Ketika dia melihat kemunculan dari Patua Moshi, Lindong hanya bisa mengerujutkan bibirnya karena sepertinya rencana yang dia buat tidak berjalan sesuai harapan. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada ahli top sejati yang telah berada di tahap kematian mendalam bersembunyi di belakang tubuh Xian. Kekuatan sebenarnya dari Patua Moshi ini jelas jauh lebih besar daripada Patua Tulang Jahat. Lindong pun mengerutkan keningnya. Dengan perkembangan situasi yang tidak mulus, dia pun berkata, "Ini akan sedikit merepotkan." Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, tiba-tiba saja Xian tanpa sadar tertawa dingin lalu mengatakan, "Lindong, kenapa? Tampaknya kamu sangat terkejut. Aku sebelumnya sudah memperingatkanmu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sentuh di dunia ini. Dan sekarang kamu harus membayar harga untuk kebodohanmu." Sambil memandang Xian, Lindong pun tersenyum lalu menjawabnya, "Terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini." Xian pun kemudian melakukan ejekan, "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini?" Lindong pun tersenyum dengan cara yang aneh. Lalu dia melihat pada Patua Moshi sambil tertawa. "Siapa bilang aku akan melarikan diri? Xian, tidakkah kamu sangat ingin tahu bagaimana aku memukuli Patua Tulang Jahat sampai dalam keadaan seperti itu? Aku akan segera memberimu jawaban saat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melambaikan tangannya. Dan kuali langit yang terbakar kini telah keluar, kemudian mengembang menjadi sangat besar. Gelombang demi gelombang riak energi yang sangat mengejutkan juga langsung tersapu keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Patua Moshi terlihat cukup terkejut, lalu berkata, "Harta karun Yuan murni." Segera setelah itu, Patua Moshi tertawa dengan cara yang cukup aneh
Matanya mengandung sebuah keserakahan sambil mengatakan, "Bocah, aku tidak menduga bahwa kamu sebenarnya memiliki harta seperti ini." Dan Pak Tua Mosi sendiri sekarang bisa merasakan bahwa kuali langit yang terbakar milik Lindong sepertinya adalah harta karun Yuan murni kelas tinggi. Dan harta seperti ini bahkan tidak dimiliki oleh Gua Angin Iblis. Pak Tua Mosi tidak percaya bahwa sebenarnya Lindong berhasil menggunakan benda seperti ini untuk bisa mengalahkan Pak Tua Tulang Jahat. Pak Tua Mosi pun kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Dengan keserakahan yang besar, dia segera berkata, "Bocah, harta semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang sepertimu. Kamu harus memberikannya pada Pak Tua ini untuk dilakukan perawatan." Karena Pak Tua Mosi pada saat ini merasa jika dirinya bisa merebut kuali langit yang terbakar, maka dia tidak perlu takut ketika berhadapan dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Mendengar ucapan dari Pak Tua Mosi, Lindong hanya bisa tersenyum lalu menjawabnya, "Kamu harus menunjukkan kemampuanmu jika ingin merebut barang milikku." Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat ke arah Mulingsan yang ada di sampingnya sambil berkata, "Lingsan, aku akan berurusan dengan orang tua itu, dan sisanya yang ada di tempat ini aku serahkan padamu. Apakah kamu sanggup?" Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Dia terlihat cukup senang sambil berkata, "Tidak masalah, karena pada saat ini Mulingsan telah benar-benar memulihkan kekuatannya dan dia berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Sementara Xian pada saat ini hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Sangat sulit bagi Xian untuk menjadi ancaman di hadapan kekuatan Mulingsan." Ketika melihat kegembiraan di raut wajah dari Mulingsan, Lindong hanya bisa tertawa. Tatapan matanya berubah sangat dingin ketika dia melihat ke arah Pak Tua Mosi. Dengan cepat, Lindong membentuk segel yang ada di tangannya. Dan sekarang, pilar cahaya merah telah dikeluarkan dari dalam kuali langit yang terbakar. Hal itu segera menuju ke arah dari Pak Tua Mosi. Ketika melihat hal ini, Pak Tua Mosi itu segera menghindari pilar cahaya yang dikeluarkan oleh kuali langit yang terbakar, karena dia adalah orang tua yang berhati-hati dan tidak sombong seperti Pak Tua Tulang Jahat, di mana pada saat ini Pak Tua Mosi juga sangat tahu bahwa saat itu Pak Tua Tulang Jahat telah benar-benar terluka oleh kuali langit yang terbakar. Maka dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tersedot masuk ke dalam kuali merah itu. Melihat Pak Tua Mosi yang telah menghindar, Lindong pun hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Apakah kamu mau masuk atau tidak? Itu terserah dirimu saja. Karena pada saat ini kuali langit telah memiliki 8 gerbang langit yang terbakar. Maka hal itu akan membuat kuali ini bisa dengan mudah memasukkan tubuh dari Pak Tua Mosi." Lindong pun dengan cepat mengubah segel di tangannya. Dan tiba-tiba saja kuali langit yang terbakar bergetar dengan hebat. Lalu kuali besar ini menghilang dalam kehampaan. Ketika melihat kejadian ini, ekspresi di raut wajah Pak Tua Mosi segera berubah, dan dia segera mengambil langkah untuk mundur. Namun sebelum dirinya bisa bereaksi, tiba-tiba sebuah bayangan yang besar turun dari langit dengan kecepatan yang tidak terlukiskan. Sebuah cahaya merah yang terang segera menelan tubuhnya dalam satu gerakan. Dan pada saat ini, tubuh dari Pak Tua Mosi benar-benar telah dimasukkan ke dalam kuali langit yang terbakar. Lindong pun melihat ke arah Mulingsan, lalu dia berteriak dengan keras, "Lingsan, serang cepat dan rebut menara perak." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong bergerak dan masuk ke dalam kuali. Di sisi lain, Xian sendiri cukup terkejut ketika dirinya melihat kuali langit yang terbakar benar-benar telah menelan tubuh dari Pak Tua Mosi. Ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Yang kemudian Xian pun tertawa lalu mengatakan, "Lindong, kamu telah benar-benar melebihkan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu pikir bisa menjebak Pak Tua Mosi hanya dengan mengandalkan harta Yuan murni seperti itu? Dia pada saat ini adalah seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam yang asli, dan kekuatannya
berkali-kali lipat lebih kuat dari Pak Tua tulang jahat. Lindong yang sudah masuk ke dalam kuali tidak menanggapi ucapan dari Xian. Dan sebagai gantinya, pada saat ini Mulingsan telah melayang di hadapan Xian. Penampilannya benar-benar lucu dan Mulingsan pun berkata, "Hei, apakah kamu akan menyerahkan menara perak itu ataukah diriku yang harus merebutnya?" Mendapat ucapan seperti itu dari Mulingsan, tatapan mata dari Xian berubah menjadi sangat gelap dan dingin. Dan Xian pun kini berkata, "Kamu hanyalah bocah kecil yang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan bersikap mudah pada seorang bocil sepertimu?" Xian pun kemudian memberikan perintah pada orang-orang di belakangnya, "Bunuh gadis kecil itu." Beberapa orang yang ada di belakang Xian dalam sekejap saja melakukan pergerakan, dan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka dikeluarkan dengan cara yang gila-gilaan. Sebuah pedang panjang yang sangat tajam dari tangan mereka juga langsung diayunkan pada tubuh Mulingsan dengan kejam. Melihat kejadian ini, Mulingsan pun mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan ke depan. Energi Yuan yang dikeluarkan dari dalam tubuh Mulingsan segera berubah menjadi paus besar yang disertai kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam sekejap saja, hal itu mengenai para penyerang yang mencoba melakukan serangan pada Mulingsan. Dan akhirnya, dung, paus besar yang dikeluarkan Mulingsan benar-benar bertabrakan dengan serangan beberapa individu dari kelompok Xian. Pada akhirnya, serangan mereka pun dihancurkan dan pedang-pedang yang ada di tangan mereka juga telah hancur berkeping-keping. Sementara paus besar kini telah menghantam dada dari orang-orang yang akan menyerang Mulingsan. Dalam sekejap saja, membuat mereka semua memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh dari orang-orang ini juga telah dilempar dengan jauh ke tanah. Sampai-sampai hal itu menciptakan bekas luka yang cukup panjang di tanah. Melihat adegan ini, ekspresi di raut wajah Xian benar-benar berubah menjadi sangat jelek, karena dia tidak menyangka bahwa orang-orang kuat yang dia bawa bisa langsung dikalahkan Mulingsan hanya dengan satu pukulan. Mulingsan pun tersenyum ke arah Xian, lalu dia berkata, "Sekarang adalah giliranmu." Mendengar ucapan dari Mulingsan, ekspresi Xian pun menjadi cukup muram. Dia dengan cepat melangkah maju dan mengeluarkan energi gelap dari dalam tubuhnya sambil berkata, "Teknik menghancurkan langit, Raja Dunia Bawah." Sebuah aura jahat benar-benar telah menyebar dari dalam tubuh Xian dan kemudian berubah menjadi sosok ilusi yang sangat besar di belakangnya. Sosok ini sendiri memiliki tekanan kuat yang cukup mengerikan. Di sisi lain, tatapan mata besar dari Mulingsan cukup terkejut ketika melihat sosok ilusi yang dikeluarkan oleh Xian. Dan Mulingsan pun lalu berkata, "Kamu memang memiliki beberapa kemampuan." Setelah mengatakan hal ini, Mulingsan tertawa. Kedua tangannya kemudian memeluk udara dan tiba-tiba saja tutup peti mati kehidupan kematian telah muncul di dalam pelukan Mulingsan. Dia pun segera mengayunkan tutup peti mati kehidupan itu dan memancarkan cahaya berwarna hitam yang merupakan energi kematian. Cerita kemudian berpindah ke dalam kuali langit yang terbakar. Pada saat ini ekspresi di wajah Pak Tua Moshi terlihat suram ketika melihat Lindong telah melayang di depannya. Tatapan mata Pak Tua Moshi menyapu ruang ini. Dia pun tertawa dengan cara yang aneh sambil mengatakan, "Bocah, aku harus mengatakan bahwa kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, apa yang bisa kamu lakukan terhadap diriku? Bahkan jika kamu telah berhasil memasukkanku ke dalam kuali ini." Lindong pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Aku memiliki caraku sendiri untuk menghabisimu." Tatapan mata dari Pak Tua Moshi berubah menjadi sangat dingin. Dia pun kemudian menjawabnya, "Apakah begitu?" Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moshi segera melangkah maju. Tubuhnya tiba-tiba saja menghilang dan detik berikutnya telah muncul di samping Lindong. Segera setelah itu, sebuah cakar yang tajam dengan cahaya hitam kini telah diayunkan Pak Tua Moshi dan akan mengenai punggung dari Lindong. Lindong yang menyadari akan mendapatkan serangan dari Pak Tua Moshi, dia masih terdiam di tempatnya dan tidak melakukan pergerakan apapun. Tapi tiba-tiba saja, ketika serangan cakar dari Pak Tua Moshi itu akan mengenai tubuh Lindong, sebuah mayat hitam
segera muncul dan kemudian menghalangi serangan itu, yang akhirnya bung! Serangan dari Pak Tua Moshi benar-benar mendarat dengan keras di tubuh dari mayat pemakan langit. Namun hal itu tidak memiliki banyak pengaruh, karena energi kematian yang dikeluarkan oleh Pak Tua Moshi ketika menyentuh mayat pemakan langit benar-benar langsung lenyap. Sebuah keterkejutan segera melintas di wajah dari Pak Tua Moshi ketika dia melihat serangannya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada mayat pemakan langit. Di sisi lain, Lindong yang bisa melihat keterkejutan di raut wajah Pak Tua Moshi, dia pun tertawa dengan cara yang aneh sambil berkata, "Aku mungkin akan sulit bertahan jika melakukan pertarungan secara langsung denganmu, tapi di tempat ini, kamu bahkan tidak akan pernah mampu untuk menyentuh tubuhku." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera merubah segel yang ada di tangannya, dan fluktuasi di langit tiba-tiba saja berubah. Segera setelah itu 8 gerbang langit yang terbakar kini telah muncul di udara. Energi di dalam kuali langit yang terbakar dalam sekejap saja berubah menjadi sangat panas, dan sepertinya api yang berkobar menyapu seluruh langit. Pak Tua Moshi pun segera mengangkat kepalanya. Dia melihat pada 8 gerbang yang benar-benar mengambang di langit di tempat ini. Wajahnya berubah menjadi sangat suram, dan sebuah ketakutan kini telah muncul di dalam hatinya. Menyaksikan hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Awalnya tempat ini aku rencanakan untuk dinikmati Pak Tua tulang jahat. Namun karena kamu telah datang lebih dulu, maka aku akan membiarkan dirimu untuk merasakan kekuatannya. Formasi langit yang terbakar 8 tingkat. Pindahkan gerbang langit." Suara gemuruh yang keras pun terdengar di tempat ini. Gelombang demi gelombang riak energi yang sangat menakutkan dan panas telah dikeluarkan dari 8 gerbang langit yang terbakar. Dan seluruh dunia dari kuali langit yang terbakar sekarang telah benar-benar sangat panas. Tatapan mata Pak Tua Moshi masih terlihat bingung ketika melihat pada 8 gerbang merah, yang kemudian dia berkata, "Bocah ini benar-benar mampu melepaskan serangan yang sangat menakutkan." Karena pada saat ini Pak Tua Moshi benar-benar tidak percaya bahwa Lindong yang hanya memiliki kekuatan di tahap awal kehidupan mendalam bisa mengeluarkan serangan yang sangat menakutkan. Bahkan hal itu membuat jantung dari Pak Tua Moshi berdebar dengan hebat. Tatapan mata dari Pak Tua Moshi berubah menjadi sangat tajam ketika melihat Lindong, yang kemudian dia berkata, "Aku tidak boleh membiarkan bocah ini menyelesaikan formasinya." Karena Pak Tua Moshi sangat tahu jika kekuatan asli Lindong tidak bisa menandingi dirinya. Namun jika Lindong diizinkan menggunakan sepenuhnya kekuatan dari kuali langit yang terbakar, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan Pak Tua Moshi tidak berani meremehkan kekuatan dari Lindong. Dan jika dirinya ingin memblokir serangan dari Lindong yang sangat mengerikan, maka dia harus benar-benar menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Lindong. Setelah berpikir seperti ini, tubuh dari Pak Tua Moshi tiba-tiba saja bergerak seperti hantu. Namun baru saja tubuhnya melakukan pergerakan, kini mayat hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya seperti sebuah bayangan. Dan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, mayat hitam itu melakukan serangan yang menargetkan titik-titik vital di tubuh dari Pak Tua Moshi. Ketika merasakan serangan dari arah belakang, Pak Tua Moshi pun berbalik dan dia juga melemparkan beberapa serangan dengan telapak tangannya. Setiap serangan kuat yang dikeluarkan Pak Tua Moshi yang mengandung energi Yuan yang benar-benar kuat, pada saat ini langsung lenyap begitu saja ketika menyentuh tubuh dari mayat pemakan langit. Hal itu membuat Pak Tua Moshi benar-benar jengkel bagaimana caranya menghadapi mayat pemakan langit ini. Pak Tua Moshi hanya bisa menghindar sambil berkata, "Mayat sialan, aku tidak bisa mengatasinya." Raut wajah dari Pak Tua Moshi telah berubah menjadi sangat jelek. Dan meskipun serangan dari mayat pemakan langit itu tidak terlalu mematikan, namun hal ini benar-benar membuat Pak Tua Moshi merasa cukup jengkel. Karena kemanapun dirinya berpindah, maka mayat ini akan selalu mengikutinya seperti permen karet. Dan hal itu tidak memberikan celah sedikit pun bagi Pak Tua Moshi untuk melakukan serangan pada Lindong.
Di sisi lain, Lindong sendiri telah berdiri di udara. Tatapan matanya terlihat acuh tidak acuh ketika melihat mayat pemakan langit terus mengganggu pergerakan dari Patwa Moshi. Dan Lindong pun bisa menghela nafas dengan lega karena munculnya Patwa Moshi ini telah benar-benar mengacaukan rencana dari Lindong. Namun untungnya dia memiliki mayat pemakan langit untuk menjadi pelindung dirinya. Jika tidak, maka Lindong hanya akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan Patwa Moshi saat ini. Dan hal itu pasti tidak akan memberikan waktu bagi Lindong untuk bisa membuat formasi 8 gerbang berwarna merah yang ada di langit. Pada saat ini telah berputar dengan cepat dan tiba-tiba saja cahaya-cahaya merah keluar dari 8 gerbang. Hal itu berpotongan satu sama lain dan kemudian membentuk formasi api yang sangat besar. Ruang yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menjadi terdistorsi ketika formasi api ini telah terbentuk, dan panas yang membara juga terasa di tempat ini. Dan tiba-tiba saja, peng! Sebuah gelombang dari riak api yang sangat mengejutkan segera terdengar dan juga terlihat di tempat ini. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi Gunung Merapi Tante Sylvie yang besarnya adalah puluhan ribu kaki telah terbentuk di tengah-tengah formasi. Energi Yuan yang sangat besar kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu dia benar-benar memasukkannya ke dalam formasi besar. Dan biasanya Lindong tidak akan pernah bisa mampu untuk membentuk Gunung Merapi Tante Sylvie dengan ukuran yang sangat besar, bahkan dengan seluruh kekuatannya. Namun pada saat ini Lindong bisa membentuk Gunung Merapi Tante Sylvie dengan meminjam kekuatan dari kuali langit yang terbakar. Hal ini juga merupakan alasan bagi Lindong kenapa dia perlu menyedot lawannya untuk masuk ke dalam kuali langit yang terbakar setiap kali dirinya melakukan pertarungan. Karena kekuatan Lindong saat ini belum mencapai tingkat yang menakutkan seperti Patua Ventian, di mana orang tua itu bisa langsung memanggil formasi di dunia luar untuk melakukan tekanan pada lawan-lawannya. Dan pada saat ini Lindong benar-benar masih membutuhkan kekuatan dari kuali langit yang terbakar. Di sisi lain, Patwa Moshi yang bisa merasakan fluktuasi energi yang semakin liar di dalam tempat ini. Sebuah kepanikan segera muncul di raut wajahnya, dan Patwa Moshi bisa merasakan energi yang benar-benar menakutkan dari formasi yang dibentuk Lindong. Patwa Moshi pun langsung berkata, bocah ini benar-benar jabingan. Namun pada saat ini Patwa Moshi tidak mampu berbuat banyak pada Lindong karena dirinya terus diikuti oleh mayat pemakan langit. Benda ini benar-benar terus melancarkan serangan pada titik-titik vital di tubuh Patwa Moshi, yang pada akhirnya Patwa Moshi hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan dari mayat pemakan langit. Gunung Merapi Tante Sylvie yang berada di tengah-tengah formasi sekarang telah tumbuh menjadi semakin besar, dan api yang berkobar di atasnya secara perlahan mulai mengeluarkan magma yang mengalir ke bawah. Tatapan mata dari Lindong sekarang terlihat cukup senang ketika melihat bentuk Gunung Merapi Tante Sylvie yang benar-benar telah membesar. Meskipun kulit wajah dari Lindong telah berubah menjadi cukup pucat, namun tatapan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan kekuatan dari gerbang langit yang terbakar benar-benar jauh melampaui harapan dari Lindong. Sambil menghirup nafas dalam-dalam, Lindong melihat formasi yang tidak stabil sambil berkata, hal ini sebenarnya hampir selesai. Tidak lama kemudian, Lindong pun memuntahkan darah esensi dari dalam mulutnya. Dan pada saat ini darah esensi itu langsung terbelah menjadi 8 bagian yang kemudian ditembakkan ke dalam 8 gerbang langit yang terbakar. Sebuah ledakan pada akhirnya muncul di dalam gerbang itu, dan ledakan ini membuat 8 gerbang langit yang terbakar bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, cahaya-cahaya merah juga langsung keluar dari 8 gerbang. Pada akhirnya hal itu mengalir ke bawah dari segala arah dan benar-benar menutupi area seluas ratusan ribu kaki di bawahnya.
Bagian tengah dari area itu sendiri merupakan tempat keberadaan dari mayat pemakan langit dan juga Patua Moshi. Ekspresi di raut wajah Patua Moshi sendiri saat ini sangat jelek ketika dirinya melihat bahwa seluruh tempat ini telah terkunci. Sementara di sisi lain, Lindong telah mengubah segel yang ada di tangannya dan tiba-tiba saja Gunung Merapi Tante Sylvie telah turun dari langit di tengah-tengah formasi. Hal itu disertai dengan energi pemusnahan yang akan segera mengencerotkan tubuh dari Patua Moshi. Udara yang dilalui oleh Gunung Merapi Tante Sylvie benar-benar meledak dan terdengar seperti petasan yang keras. Tidak lama kemudian, dengan kekuatan pikiran, Lindong kembali menarik mayat pemakan langit. Karena pada saat ini, mayat itu sudah selesai berurusan dengan Patua Moshi. Di sisi lain, Patua Moshi juga mengambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri dan menghindari serangan Gunung Merapi Tante Sylvie yang dikeluarkan oleh Lindong. Namun detik berikutnya, raut wajah dari Patua Moshi berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyadari bahwa dia sudah benar-benar terkunci dan tidak bisa kabur. Pada saat ini, tidak ada tempat bagi Patua Moshi untuk bisa melarikan diri. Menyadari hal itu, Patua Moshi pun berteriak dengan marah, "Aku tidak percaya bahwa aku akan dikalahkan di tangan pemuda sepertimu." Iblis kalajengking mengikis langit. Setelah mengatakan hal ini, energi busuk berwarna abu-abu segera tersapu keluar dari dalam tubuh Patua Moshi. Hal itu berkumpul dan berubah menjadi kalajengking iblis dengan ukuran yang sangat besar. Kalajengking itu sendiri telah meraung ke arah langit dan raungannya benar-benar merobek udara sebelum pada akhirnya hal itu bertabrakan dengan Gunung Merapi Tante Sylvie. Pada akhirnya, pung! Ketika tabrakan itu terjadi, fluktuasi energi yang sangat menakutkan dan juga mengamuk kini telah benar-benar meledak di tempat ini. Lindong pun pada saat ini juga langsung menarik diri ke belakang dan 8 gerbang merah melayang di sekeliling Lindong. Hal itu segera memblokir gelombang kejut dari energi yang sangat menakutkan. Sekarang, sebuah api yang benar-benar berkobar telah menyapu langit. Sementara kalajengking iblis raksasa masih mengeluarkan raungan yang sangat menyedihkan. Segera setelah itu tubuh besarnya meledak dan benar-benar hancur karena mendapatkan tekanan yang sangat berat dari Gunung Merapi Tante Sylvie. Energi busuk dari kalajengking itu juga telah diuapkan oleh suhu tinggi di tempat ini. Menyaksikan adegan ini, wajah dari Patua Moshi berubah menjadi sangat pucat ketika menyaksikan kalajengking telah dihancurkan oleh Gunung Merapi, dan darah segar pun juga langsung dimuntahkan dari dalam mulut Patua Moshi. Aura di dalam tubuhnya sekarang juga telah berubah menjadi sangat lemah. Jelas dia menderita cedera yang sangat serius. Ketika melihat kejadian ini, sekali lagi Lindong menggunakan pikirannya untuk menggerakkan mayat pemakan langit dan juga 8 gerbang merah untuk menghabisi Patua Moshi. Sementara Patua Moshi yang ketakutan, dia pun segera berteriak, "Bocah, aku akan mengingat hari ini dan aku bersumpah untuk melakukan balas dendam." Setelah mengatakan hal ini, Patua Moshi meludahkan seteguk darah esensi ke telapak tangannya, dan energi hitam tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh Patua Moshi. Hal itu segera merobek celah ruang yang ada di depannya. Dalam sekejap saja, tubuh dari Patua Moshi bergerak dan dia melarikan diri dari dalam kuali langit yang terbakar. Lindong yang menyaksikan Patua Moshi telah melarikan diri, tiba-tiba saja dia terbatuk dan darah segera merembes keluar dari sudut mulut Lindong. Dengan cepat, Lindong mengulurkan tangan dan menyikat darah yang ada di sudut mulutnya. Sebuah kegembiraan kini telah menutupi raut wajah dari Lindong yang telah menjadi pucat. Dan Lindong pun pada saat ini sambil tersenyum, dia pun mengatakan, "Kekuatan dari 8 gerbang langit yang terbakar benar-benar menakutkan. Bahkan seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam kali ini telah dipaksa untuk melarikan diri." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sekarang Lindong akan segera keluar dari dalam kuali langit yang terbakar
dan kemudian mengejar Patua Moshi yang telah melarikan diri? Dan apakah Lindong juga berhasil mendapatkan menara perak kecil dari tangan Xian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.